warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam suasana Ramadan, tidak lain karena rahmat, karunia dan segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, karena ini masih dalam suasana Ramadan ya, kita akan berbincang sedikit ya, istilahnya bukan saya ceramah atau saya menggurui atau saya menasihati, tapi lebih saya paling utama adalah mengingatkan kepada diri saya sendiri agar menjadi lebih baik ke depannya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin istilahnya kita itu sudah tidak asing lagi gitu. Seperti yang kita semua sudah tahu, sering kita ulang-ulang, sering kita dengar dari berbagai sumber adalah surat Al-Baqarah ayat 183 tentang dalil tentang puasa. Jadi di situ sudah sangat jelas, tidak perlu saya ulangi lagi, bahwa tujuan puasa, tujuan akhir kita berpuasa itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat ke surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah kelanjutan, bisa kita katakan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang orang yang bertakwa. Jadi intinya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah dia orang yang dermawan, mau berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang bisa menahan amarahnya, dan yang terakhir adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini kita simpen dulu, orang yang gemar berinfak, kemudian menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, ini kita simpan dulu. Apa hubungannya dengan puasa? Ya, puasa tadi tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini terkadang gini, kita umpamakan sebuah pesawat. Ketika kita mau lepas landas, itu kan biasanya ada ancang-ancang dulu. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan kita ancang-ancang menuju bulan Ramadan. Kemudian ketika sudah bulan Ramadan, mesin sudah mulai dipanaskan. Biasanya awal-awal Ramadan itu istilahnya kita pas semangat-semangatnya melakukan ibadah, kita ngerasa melakukan ibadah itu enteng sekali ya. Itu mungkin salah satu rahmat dari rahmat Allah pada bulan Ramadan. Jadi kita merasa ibadah itu sangat lebih ringan daripada bulan-bulan biasanya ya. Kita umpamakan pesawat ya yang mau lepas landas. Jadi ketika awal bulan Ramadan itu mesin sudah mulai dipanaskan, mau lepas landas. Itu biasanya gini, ketika di pertengahan biasanya juga pada semangatnya sampai akhir Ramadan biasanya juga ya, walaupun banyak 1-2 yang sudah mulai balik kanan, tapi biasanya intinya bulan Ramadan itu biasanya lebih ringan, lebih diringankan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini jadi jangan sampai ketika kita mesin sudah dipanaskan terus kita berhenti mendadak. Jangan sampai. Jadi yang saya katakan tadi, yang ketika di pertengahan Ramadan itu jadi belum jadi lepas landas, tiba-tiba mesinnya mati. Jangan sampai kita jadi yang seperti itu.
Atau mungkin ketika kita di akhir bulan Ramadan, ketika sudah masuk Idul Fitri ya, berarti kan istilahnya harusnya tujuan takwa itu sudah selesai. Jadi kita sudah bisa melalui perjalanan di bulan Ramadan itu. Berarti seharusnya kalau puasa kita benar itu kita harus kalau puasa kita benar berarti kita lebih dekat, derajat kita lebih ke ketakwaan itu lebih dekat, naik level lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika pada bulan Ramadan kita sibuk, istilahnya katakanlah sibuk mendekatkan diri pada Allah, itu kan juga aslinya untuk mempertahankan yang seperti itu di bulan selain Ramadan itu biasanya itu berat. Jadi kadang nanti kalau misalnya di akhir Ramadan, ketika sudah Idul Fitri, biasanya itu nanti udah kembali ke kebiasaan lama. Jadi istilahnya kalau ibarat pesawat itu baru mulai naik terus turun lagi, atau pendaratan darurat. Ada juga yang udah naik, udah terbang, tapi tiba-tiba macet di udara, terus jatuh. Nah itu jadi misalnya kayak kita istilahnya itu kita kurang memaknai. Berarti kalau kayak gitu kita kurang memaknai apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi padahal ya kalau ketika kita belajar fluida, ketika mau mengangkat pesawat naik, itu kan butuh usaha yang sangat besar. Kita belajar dari perhitungan dari persamaan Bernoulli, itu kan juga perhitungannya rumit dan butuh energi yang sangat besar. Tetapi kalau untuk menjatuhkan, untuk ini mudah sekali, tinggal mesinnya dimatikan, udah pesawatnya pasti akan jatuh. Karena pesawat itu terbangnya dia masih ada di lapisan stratosfer, jadi itu masih dalam medan gravitasi bumi. Jadi ketika mesinnya mati ya udah jatuh aja. Itu tidak perlu usaha dari luar. Tidak perlu usaha yang diupayakan kalau hanya mau menjatuhkan. Nah, seperti itu ibaratnya kalau orang ketika sudah Ramadan, sudah masuk bulan Syawal, ternyata kembali lagi ke kebiasaan lama. Jadi tiba-tiba pendaratan darurat atau lebih parahnya jatuh bebas. Kayak gitulah. Ini istilahnya saya itu sebenarnya mengingatkan pada diri saya sendiri, karena saya menyadari kadang mungkin ya, mau diakui atau tidak, terkadang itu kayak semangatnya ketika di luar bulan Ramadan itu bagaimanapun juga itu berbeda. Jadi istilahnya butuh usaha yang lebih besar untuk mempertahankan apa yang kita lakukan seperti ketika di bulan Ramadan. Jadi itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.